Selanjutnya ada refleksi kompetensi. Refleksi kompetensi itu bentuk pengenalan diri. Jadi ini sebuah fitur ya Bapak Ibu, refleksi kompetensi pengenalan diri berupa asesmen yang bertujuan untuk merefleksikan dan mengukur kompetensi pendidik sebagai dasar perencanaan pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran yang juga berpusat pada peserta didik. Jadi ini bagaimana nanti diukur, bagaimana nanti di asesmen. Ini Bapak Ibu perlu buka fitur refleksi kompetensi pada pengelolaan kinerja di PMM itu. Jadi Bapak Ibu jangan pelatihan mandiri saja, jangan pengelolaan kinerja saja, tapi ada refleksi kompetensi. Nah, refleksi kompetensi itu isinya kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi eh, kepribadian, dan kompetensi profesional. Tidak terlepas dari ke yang empat-empat itu. Di dalamnya ada berupa bentuk pertanyaan, ada yang berupa bentuk pernyataan. Di masing-masing nanti Bapak Ibu silakan buka buka PMM-nya, klik refleksi kompetensi. Bagi yang belum silakan nanti apa namanya Bapak Ibu dibuka lagi. Nah, sehingga nanti akan ada usaha yang Bapak Ibu lakukan terkait pengembangan empat kompetensi kita itu. Nah, ketika Bapak Ibu buka refleksi kompetensi itu nanti akan muncul seperti ini. Bagi yang belum buka ya, akan muncul seperti ini. Penasaran? Saya tuh guru yang seperti apa ya? Silakan Bapak Ibu buka. Guru yang seperti apa Bapak Ibu? Karena setiap apa berbeda-beda. Nah, walaupun kompetensinya sama, mungkin berbeda-beda isinya. Setidaknya eh, khusus untuk akun kita dapat dilihat. Kalau Bapak Ibu gitu klik lanjut, nanti nanti jumpa nanti tampil seperti ini. Nanti Bapak Ibu klik lanjut. Nah, lanjut. Kalau Bapak Ibu klik lanjut nanti akan tampil seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Buah ceri, buah pisang. Mari refleksi dari sekarang. Oke, nanti kalau sudah gitu coba lagi. Nanti akan muncul. Nah, coba sekarang. Nah, nanti ibu-ibu kalau udah tampil ini, klik coba sekarang. Kalau sudah itu diklik, muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Kapan ini Bapak Ibu? Kapan ini Bapak Ibu harus menyelesaikan ini, mau membuka ini? Mulai refleksi dan dapatkan hasil capaian Anda sebelum 1 Juni, Pak. Sebelum 1 Juni 2024. Nah, klik mulai. Bapak Ibu nanti klik mulai. Dia harus tuntas sebelum 1 Juni 2024. Mumpung karena hari ini baru tanggal 20-an, nah dia ada waktu Bapak Ibu 10 hari. Ini tidak lama, sebentar saja. Nah, silakan nanti dilanjutkan, diteruskan seperti apa isi dari refleksi uh, kompetensi itu. Gitu. Kemudian Bapak Ibu nanti akan muncul yang seperti ini. Mari mulai refleksi. Nah, ya, refleksi kompetensi belum berdampak langsung ke pangkat atau jenjang profesi dan rapor pendidikan. Pastikan refleksi terkumpul sebelum 1 Juni 2024. Pastikan refleksi terkumpul sebelum 1 Juni 2024. Mari mulai refleksi. Anda bisa utamakan kompetensi yang sesuai dengan minat dan pengembangan diri pribadi. Ini kan ada 4, pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. Bapak Ibu boleh mau mulai dari mana gitu? Mau boleh pedagogik, kepribadian, mau sosial, mau profesional. Tapi karena urutan kompetensi itu adalah pedagogik, mungkin tidak ada salahnya kita mulai dari pedagogik gitu. Tapi kalau mau
apa namanya, sesuai dengan minat Bapak Ibu. Kalau saya kepribadian dulu lah, silakan. Yang penting ini gampang-gampangnya Bapak coba. Setelah seperti itu akan muncul seperti ini. Cek data diri Anda. Mohon cek data di bawah ini. Silakan edit jika diperlukan ya. Nah, ada yang munculnya nama, jabatan, satuan pendidikan, dan NIP. Ada yang munculnya nama, tahun mengajar, satuan pendidikan, dan NIP. Tapi kalau yang guru ASN itu muncul ya nama, jabatan, satuan pendidikan, NIP. Yang tahun mengajar itu pada guru yang belum ASN muncul seperti itu. Tapi apakah ini berbeda-beda? Silakan sesuaikan dengan akun belajar Bapak Ibu masing-masing. Kalau dalam itu datanya sudah benar, nah, klik data sudah benar. Karena ditampil itu misalkan namanya Bapak Ibu langsung muncul namanya di sini gitu. Nanti muncul jabatannya, langsung muncul pendidikannya, satuan pendidikannya dan NIP-nya. Kalau Ibu Bapak Ibu perhatikan, apakah nama Bapak Ibu sudah betul? Jabatannya, data-datanya semuanya ada betul. Kalau sudah betul, data sudah benar. Klik data sudah benar. Kalau ada yang salah, ada salah misalkan penulisan namanya, atau salah niat dan lain sebagainya, nah, silakan lengkapi data diri. Nanti kita ada tempat untuk mengeditnya. Ini kan silakan edit jika diperlukan. Ini nanti hal-hal yang akan eh, Bapak Ibu hadapi terkait dengan refleksi kompetensi ini. Kemudian, setiap Bapak Ibu memilih akan muncul yang seperti tadi. Umpamanya pilih pedagogik, muncul yang seperti tadi. Muncul yang seperti ini tadi, yang seperti uh, cek data diri. Nah, kalau mau dipilih kepribadian pun begitu juga. Sosial dan profesional juga memunculkan hal yang tadi. Jadi setiap satu kompetensi itu diminta untuk mengecek atau melengkapi data diri. Misalkan Bapak Ibu cek pada kompetensi pedagogik, kemudian data yang sudah dibenarkan, maka akan muncul lagi hasil refleksi Anda. Nih nanti ada label akan muncul di sini, nanti labelnya akan muncul, Pak. Kapan itu muncul? Itu setelah Bapak Ibu mengisi ini. Dia kan dalam setiap refleksi kompetensi itu muncul beberapa pertanyaan dan pernyataan. Nih, nanti Bapak Ibu isi, Bapak Ibu jawab dan dikerjakan ini. Pemain tadi kalau kita buka pedagogik, yang pertama kali muncul saya mencari tahu faktor penyebab perilaku peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Lalu pilih, pernahkah yang seperti itu Bapak Ibu lakukan atau tidak, atau jarang, sering, selalu? Nah, nanti jawab sendiri sesuai dengan fakta yang Bapak Ibu lakukan. Setelah ini dipilih salah satunya, lanjut. Saya mengelompokkan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan pendekatan khusus sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, jadi yang ditanya itu diri kita. Nah, tentu kita yang menjawab. Apakah itu tidak pernah, jarang, sering, selalu? Kemudian saya mengembangkan perbaikan strategi berdasarkan evaluasi. Tadi kan ada memahami, ada melakukan, ada upaya, ada mengevaluasi, nah, ada berkolaborasi, ada membimbing. Saya mengembangkan perbaikan strategi berdasarkan evaluasi dan pengalaman
dan pengalaman baik dan buruk. Nah, mengatasi tantangan mengelola perilaku peserta didik yang sulit. Jadi, apakah tidak pernah, jarang, sering, selalu? Nah, Bapak Ibu, ini saya contohkan, saya ambil dari itu ada 3 soal. Ini kalau tidak salah ada 7 halaman. Halaman pertama itu pada kompetensi pedagogik itu 10 soal. Karena di akun saya kemarin terakhir belum bisa dibuka. Nah, ini kemarin baru muncul pada akun guru yang sudah ASN. Nah, jadi kemarin saya coba lihat dari akun rekan guru yang sudah ASN. Di waktu itu muncul ini 10 ini 7 halaman. Satu halamannya itu ada 10 soal. Nah, ini yang saya ambil 3 saja. Jadi ada nanti Bapak Ibu akan dihadapkan kepada soal atau pernyataan atau hal yang seperti ini pada nomor berikutnya atau pada halaman-halaman berikutnya. Bila satu halaman itu 10, kalau dia 7 berarti diperkirakan itu sekitar 70 pernyataan, 70 soal yang yang mesti Bapak Ibu berikan tanggapan, jawaban pada kompetensi pedagogik ini. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi bagi yang belum melakukan ini, ini dapat memulai. Bagaimana nanti ini bisa dikerjakan pada refleksi kompetensi. Ini contoh yang pedagogik. Selanjutnya, kepribadian. Kepribadian sebagai seorang guru, saya memiliki makna hidup yang sejalan dengan prinsip moral dan agama yang saya anut. Bapak Ibu dapat pilih tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, atau sangat sesuai. Jadi saya sebagai seorang guru memiliki makna hidup itu sejalan dengan prinsip moral dan agama yang saya anut. Ini jawabannya masing-masing nih Bapak Ibu ya. Tidak bisa sama gitu. Kalau ada jawaban yang sama, itu adalah secara kebetulan. Harus berbeda. Menjawabnya harus sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita alami. Kemudian saya menerapkan ajaran moral dan agama dalam aktivitas sehari-hari sebagai seorang guru. Apakah kita seorang guru menerapkan ajaran moral, ajaran agama dalam beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya pilihannya tidak pernah, jarang, sering, selalu. Ini pada kompetensi kepribadian. Selanjutnya saya melakukan refleksi diri untuk meningkatkan religiusitas saya sebagai seorang umat beragama dan sebagai seorang guru. Apakah tidak pernah, apakah jarang, sering, selalu. Jadi ini pada kompetensi kepribadian. Saya juga mengambil contoh 3 soal dan ini ada sekitar 5 halaman. Nanti kalau 5 itu satu halaman soalnya 10, berarti jumlah soalnya diperkirakan sekitar 50 soal. Saya melakukan refleksi diri, religiusitas. Jadi kalau salah kita dalam berperilaku, apakah kita introspeksi diri, dasarnya apa? Gitu? Keagamaan kita kah? Religius
sebagai kita seorang hamba, kita sebagai seorang umat yang beragama, dan sebagai seorang guru. Ini masalah contoh kepribadian. Selanjutnya sosial. Sosial, saya senantiasa mengasah teknik komunikasi saya agar dapat menjalin interaksi yang aktif dan efektif dengan peserta didik dalam pembelajaran. Sama dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi tadi eh, kompetensi sosial itu bagaimana kita bisa berkomunikasi, berinteraksi. Gitu. Nah, sekarang ditanya lagi dalam refleksi kompetensinya. Alternatif pilihannya tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Kemudian saya memberikan perhatian penuh saat ada warga sekolah yang menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat yang berkaitan dengan peningkatan pembelajaran. Saya memberikan perhatian penuh saat ada warga sekolah yang menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat yang berkaitan dengan peningkatan pembelajaran. Bagaimana reaksi kita selama ini terhadap kondisi yang seperti ini? Apakah tidak pernah memberikan perhatian penuh, atau jarang, atau cuek, ya, sering, ataupun selalu. Kemudian saya mencari berbagai referensi terkait komunikasi efektif sebagai bahan perbaikan atau perancangan peningkatan strategi komunikasi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, apakah ada upaya, tadi kan berupaya, mengupayakan. Apakah ada upaya mencari berbagai itu kan namanya usaha. Apakah ada upaya kita selama ini uh, mencari referensi terkait komunikasi yang efektif itu seperti apa? Atau bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif itu gitu? Atau dengan siapa saja kita mesti berkomunikasi dan sebagainya. Nah, apakah ada upaya Bapak Ibu selama ini atau apakah ada upaya kita? Maka pilihnya tidak pernah, jarang, sering, selalu. Ini pada aspek kompetensi sosial. Pada aspek kompetensi sosial ini ada 4 halaman. 4 halaman, berarti kalau satu halaman 10 soal, ada sekitar 40 soal. Kemudian Bapak Ibu, kompetensi profesional. Soal nomor satunya, saya mampu menyusun alur pengetahuan serta menyajikan materi pembelajaran yang relevan dalam proses pembelajaran. Tidak pernah, jarang, sering, selalu. Kemudian saya menyesuaikan metode pembelajaran dengan materi ajar yang akan disampaikan agar memudahkan peserta didik dalam memahaminya. Agar memudahkan peserta didik dalam memahaminya. Apakah tidak pernah, jarang, sering, selalu. Terakhir pada contoh ini, saya melakukan evaluasi mengenai efektivitas alur pembelajaran yang telah digunakan untuk merancang alur pembelajaran yang lebih efektif. Ini tidak pernah, jarang, sering, selalu. Jadi frekuensi apa namanya? Persentase daripada apa ini tidak pernah, jarang, sering, selalu. Jadi berbeda Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi ini ada sekitar 6 halaman. Kalau 6 itu bila halaman 1 itu soalnya 10, nanti Bapak Ibu akan menyelesaikan hal-hal yang seperti sekitar 60 soal. Jadi uh, begitu Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, manfaat penguasaan kompetensi guru itu
karena kita sekarang dalam menggunakan kurikulum Merdeka dan refleksi kompetensi itu ada pada fitur PMM, platform Merdeka Mengajar, tentu ini menjadi atau memiliki suatu keunggulan, ya. Bagaimana fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi uh, peserta didik berdasarkan fasenya. Jadi pengembangan itu berdasarkan fase apakah fase A, fase B, fase C dan nah selanjutnya. Hingga belajar menjadi lebih mendalam, belajar lebih bermakna, tidak terburu-buru, mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan terkait dengan pelaksanaan kurikulum ini.